Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat Rumah Sakit Pertamina Tarakan. Kembali lagi dengan saya Sandra Ranita dalam rangkaian acara Ngopi Ngobrol Inspirasi. Nah, kali ini kita ngopinya tidak biasa. Biasanya saya membawa acara ngopi di ruangan. Kali ini kita berada di tengah lautan ya, bersama salah satu dokter hebat, yaitu dokter siapa? Maswan Arif. Dokter Maswan Arif. Jadi dokter Maswan Arif ini adalah dokter klinik onsite ya, dok. Betul sekali. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas tentang pelayanan kedaruratan di ambulans booth Rumah Sakit Pertamina Tarakan, yang mana kita tahu Kota Tarakan merupakan pulau ya. Jadi pelayanan kesehatannya banyak sekali. Tidak hanya ada ambulan darat, ada juga helipad untuk pelayanan kesehatan. Kemudian ini ada ambulan booth. Nah, dokter. Ya, gimana? Apa nih pengalaman dokter selama menjadi dokter onsite di ambulan booth ini? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya, profil saya. Saya bergabung dengan Rumah Sakit Pertamina Tarakan, kemudian ditempatkan di Pertamina IP Tarakan Field itu di 2016 ya. 2016. Sekitar 6 tahun ya, dok? Ya, sekitar 6 tahun. Nah, sorry, kok 2016? 2017. Oke. Mau masuk 5 tahun berarti. Yes, 2017. Nah, pengalaman saya, jadi penempatan saya itu pertama kali di Sembakung. Jadi Sembakung itu salah satu remote area yang ada di jangkauannya Pertamina IP. Jadi di sini di Tarakan Field ini, area operasinya ada di Tarakan sendiri, kemudian ada di Sembakung area. Nah, di Sembakung area itu memang memerlukan yang namanya speed ambulan. Speed ambulan. Ya. Kenapa itu, dokter? Nah, karena tempatnya sangat jauh dan terpencil. Kemudian kita memiliki lokasi sendiri atau disebut juga dengan remote area. Itu jaraknya sekitar 2,5 jam. Dari Tarakan? Dari Tarakan. Oh, tentu saja butuh ambulan booth ya. Benar sekali. Apakah Sembakung juga berbentuk kepulauan? Tidak, dia tidak pulau, tapi dia remote area yang masuk dalam di Pulau Kalimantan yang di daratan. Oh, betul. Itu. Nah, kemudian kenapa kita memerlukan speed ambulan? Dulu saya ingat pertama kali join di Pertamina IP, kita punya speed ambulan tapi tidak sebagus ini. Ya. Selengkap ini baru dia yang punya Pertamedika. Punya Pertamedika. Yes. Ya, tadi juga saya pertama kali turun ke ambulans ini cukup takjub ya. Fasilitasnya seperti di hotel saya lihat. Betul. Ada televisi, kemudian ada AC ya, dok. Betul. Nah, apakah selama menggunakan ambulan booth, bagaimana pelayanan kesehatan di ambulan booth, kemudian bagaimana tanggapan pasien dengan canggihnya ambulan booth yang sekarang ini, dokter? Saya pertama berbicara dulu tentang spesifikasi ya. Nah, spesifikasi ambulan yang terbaru ini saya acungi jempol. Betul banget. Ya, bukan karena kita sama-sama Pertamedika, ya, tapi betul. memang acungi juga. Jadi dari fasilitasnya sudah sangat lengkap. Kenapa? Berdasarkan pedoman di Pertamina EP di A 1002 tahun 2018. Nah, itu Pertamina EP sudah memberikan spesifikasi tentang ambulans standar yang harus digunakan. Betul. Dan ini pun sesuai dengan pedoman dari Kementerian Kesehatan tentang standar ambulan darat, laut, dan udara. Dan kita memiliki semuanya. Wah, luar biasa ya. Rumah Sakit Pertamina Tarakan. Betul. Nah, kemudian tadi, dok, apakah sudah ada pasien yang menggunakan fasilitas tersebut? Nah, sebetulnya di Pertamina EP sendiri, khususnya di Sembakung ya, ini area operasinya di Sembakung, kita ada sama ya. Kebetulan saya waktu itu di 2021, berarti sekitar 2019 apa 2020 itu terakhir kejadian serangan jantung. Serangan jantung. Betul, heart attack. Nah, jadi di mana pada saat itu pasiennya hasil MCU-nya bagus-bagus saja. Fit 1 ya, jadi fit yang betul-betul tanpa ada catatan heart attack tadi itu. Maksudnya tidak ada catatan medis. Oh, siap. Betul. Jadi
secara medical check up bagus. Tapi ternyata suatu saat dia mengeluhkan sesak. Sesak. Kemudian diikuti dengan nyeri dada hebat. Nah, situ malam-malam. Dengan terpaksa kita langsung lakukan pemeriksaan di klinik. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Kemudian kebetulan di klinik kita ada disediakan EKG ya. Kemudian kita lakukanlah yang namanya rekam jantung setelah pemeriksaan umum. Ternyata benar. Di situ terjadi yang namanya STEMI ya, ST elevasi ya. Nah, jadi langsung kita rujuk dengan ambulan ini. Betul. Dan alhamdulillah dengan segala fasilitas yang ada, pasien itu sampai ke Tarakan dalam waktu 2 jam. Kemudian alhamdulillah terselamatkan. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Memang Rumah Sakit Pertamina Tarakan sangat membantu pelayanan kesehatan di Kota Tarakan khususnya, apalagi memang kita ini kota-kota perbatasan, Dok. Benar-benar perbatasan dengan luar negeri. Jadi memang sangat dibutuhkan pelayanan kesehatan yang seperti ini. Kemudian dokter, mungkin di luar sana banyak nih yang bertanya, mungkin teman-teman yang ada di Sembakung atau di pulau lain, bagaimana sih cara mendapat fasilitas bisa menggunakan ambulan booth? Apakah hanya perusahaan-perusahaan tertentu atau bisa dipakai umum? Dan kemudian bagaimana syaratnya, harus kemana itu? Apakah bisa dokter jelaskan? Jadi pertama kali ambulan ini ya memang standby-nya di Sembakung ya, di remote area tersebut. Nah, siapa saja teman-teman yang boleh menggunakan? Sebetulnya pastinya seluruh pekerja Pertamina IP yang ada di lingkup Sembakung area. Kemudian yang kedua, kita pun tidak menutup kemungkinan misalnya kebetulan di Sembakung ini di seberangnya itu ada beberapa petambak ya. Beberapa petambak yang menjaga tambak-tambaknya. Dan saya ingat saya pertama kali join 2 hari setelah saya penempatan di Sembakung area ya, itu kita dapatkan kasus apa? Jadi, itu dokter? Si penjaga tambak itu kepalanya itu terlilit oleh mesin dompeng namanya ya. Mesinnya perahu gitu ya? Iya, jadi seluruh kulit kepalanya ini terkelupas. Dan siapa yang bisa menggunakan speed ambulans? Ya, mereka pun kita bantu. Kemudian kita tangani, kemudian kita rujuk dengan speed ambulan kita. Jadi pekerja dan seluruh masyarakat yang ada di lingkup Pertamina ya, bisa kita tolong. Nah, sudah terjawab teman-teman. Jadi memang tidak hanya pekerja area Pertamina EP yang ada di Sembakung, tapi juga warga sekitar yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan yang darurat. Betul sekali. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ngopi. Tadi kita sudah banyak sekali ya tanya jawab dengan Dokter Maswan, dan juga kita sudah lihat nih spek ambulan booth-nya Rumah Sakit Pertamina Tarakan. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Dokter Maswan Arif sudah meluangkan waktu. Kami dibolehkan jalan-jalan ya ke ambulan booth, dan juga ada Kapten Abdan di sini bersama kami dan seluruh kru yang bertugas di ambulans booth Rumah Sakit Pertamina Tarakan. Nah, dokter, sebelum kita betul-betul tutup, dokter ada statement terakhir? Oke, kebetulan kita memperingati bulan K3. Iya. Slogannya begini: budaya K3 dimulai dari saya, Anda, dan kita. Oke, kita ulangi bersama. Boleh? Mari dok, 1, 2, 3. Budaya K3 dimulai dari saya, Anda, dan kita. Oke, Dokter Maswan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.